Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Inanosa dengan NIM 2267201007. Prodi Ilmu Politik, semester 3, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti ujian tengah semester. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu teori perbandingan politik. Sistem politik pemerintahan di Malaysia. Sistem ini adalah berdasarkan sistem Westminster karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris. Kekuasaan eksekutif ditentukan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan konstitusi Malaysia, Perdana Menteri haruslah seorang anggota Dewan Rakyat yang menurut yang Pertuan Agong memimpin kelompok mayoritas dalam parlemen, sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Sistem pemerintahan dan bentuk negara Malaysia menurut situs bagian pemerintahan Kota Banjarmasin, Malaysia adalah warisan jajahan Inggris yang sekarang menjadi negara, warisan jajahan Inggris yang sekarang menjadi negara. Mengatur sistem monarki konstitusional, tampuk kepala pemerintahan dipimpin Perdana Menteri, sementara kepala negara diajak seorang yang di Pertuan Agong. Di dalamnya ada sejumlah 3 lembaga negara yang ikut serta membantu jalannya. Pemerintah lembaga-lembaga itu meliputi Badan Legislatif, Badan Perundangan, Badan Pemerintah, Badan Eksekutif, dan Badan Yudikatif. Badan Kehakiman, Badan Legislatif atau Perundangan ini mempunyai kewenangan di bidang pengubahan undang-undang. Jabatan di lembaga ini meliputi yang di Pertuan Agong, Dewan Negara, dan Dewan Rakyat. Sementara itu, badan pemerintah diisi oleh lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Di antaranya ada Jemaah Menteri dan Majelis Raja-Raja. Apa bentuk pemerintah Malaysia? Malaysia adalah negara yang kaya akan budaya dan memiliki sistem pemerintahan yang unik. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki, parlemen yang menggunakan unsur monarki atau sistem kerajaan. Dengan sistem parlemen, Malaysia adalah negara monarki konstitusional yang memiliki sistem ketatanegaraan sebagai warisan dari masa penjajahan Inggris. Poin penting tentang bentuk pemerintahan Malaysia. 1. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yang berarti negara ini memiliki seorang raja atau sultan sebagai kepala negara. Namun, peran monarki dalam pemerintahan bersifat simbolis dan
seremonial. Kekuasaan monarik dibatasi oleh konstitusi dan hukum sehingga pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. 2. Sistem parlementer. Selain monarki, Malaysia juga menerapkan sistem parlementer dalam pemerintahan. Sistem ini melibatkan dua badan legislatif yang penting, yakni Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat merupakan badan legislatif yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, sementara Dewan Negara terdiri dari anggota yang diangkat oleh raja atau sultan negara bagian. 3. Peran raja sebagai kepala negara. Dalam sistem monarki parlementer Malaysia, raja atau sultan memiliki peran penting sebagai kepala negara meskipun kekuasaannya terbatas saja memiliki beberapa kewenangan yang signifikan seperti memberi persetujuan terhadap undang-undang, menunjuk Perdana Menteri dan membubarkan parlemen. 4. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Peran kepala pemerintahan di Malaysia diemban oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah pemimpin partai politik yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Rakyat. Setelah pemilihan umum, Perdana Menteri bertanggung jawab untuk membentuk kabinet, mengarahkan kebijakan pemerintahan, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. 5. Sistem kekuasaan yang seimbang. Bentuk pemerintahan monarki parlementer di Malaysia menciptakan sistem kekuasaan seimbang antara kekuasaan simbolis monarki dan kekuasaan operasional Perdana Menteri. Hal ini membantu menciptakan stabilitas politik dan menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu pihak. Apa itu sebuah proses pemilu? Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan kepala eksekutif. Meskipun secara resmi diwujudkan oleh raja, wewenang Perdana Menteri dan kabinet didasarkan pada dukungan mayoritas di Majelis Rendah Parlemen. Anwar Ibrahim dari Partai Keadilan Rakyat PKR dan koalisinya PH menjadi Perdana Menteri pada November 2022. Setelah pemilihan umum pada bulan tersebut, ia menggantikan